Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarina Marsha dengan NIM 23022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang perseroan terbatas, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Wirni Eka Putra. Perseroan terbatas, pengertian dan ciri-ciri. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terdiri atas saham-saham, tanggung jawab pemegang saham dalam PT terbatas sebesar jumlah saham yang dimiliki. PT memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Badan hukum. PT memiliki status sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, modal saham. Modal PT terbagi dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Yang keempat, pengelolaan oleh direksi atau PT dikelola oleh direksi, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Pendirian perseroan. Pendirian perseroan atau terbatas PT di Indonesia melibatkan beberapa tahapan utama. 1. Persiapan menentukan nama PT. Kedua, pembuatan akta pendirian. Yang ketiga, pengesahan oleh Kemenkumham. Yang keempat, pendaftaran NPWP atau perizinan. Yang kelima, pengumuman dalam berita negara. Modal dan saham. Dalam Perser para pemegang saham. 1. Modal. Modal terdiri dari saham yang dimiliki oleh berbagai saham. Berikut penjelasannya. Sebagai menjadi modal dasar, total modal yang dicantumkan dalam akta pendirian, modal ditempatkan bagian dan modal dasar yang sudah dilaksanakan kepada pemegang saham. Tahunan dan tanggung jawab direksi. Yang pertama adalah laporan tahunan PT. Direksi wajib menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk persetujuan. Laporan ini mencakup laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, arus kas, laporan kinerja perusahaan selama 1 tahun, laporan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, lembaga dividen jika ada. Yang kedua, tanggung jawab direksi. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, termasuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan tujuan bisnis, mewakili PT secara hukum, baik dalam perjanjian maupun perkara hukum, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Publik atas laporan keuangan. Publikasi laporan keuangan adalah kewajiban perusahaan, terutama emiten perusahaan terbuka atau TBK, untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik, investor, dan regulator. Tujuan publikasi laporan keuangan: 1. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang jelas kepada pemegang saham dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas, memastikan perusahaan dikelola dengan baik dan sesuai peraturan. Yang ketiga, kepercayaan investor, membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang keempat, kepatuhan regulasi, atau emiten wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI secara berkala. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarina Marsha dengan NIM 23022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang perseroan terbatas, yang dimana dosen pengampunya adalah
Bapak Dr. Wirni Eka Putra. Perseroan terbatas, pengertian dan ciri-ciri.